menggunakan celana jeans, ya. Tapi ya menggunakan pakaian yang berbahan ya bahan katun, bahan biasa lah gitu, bukan jeans, ya. Kemudian menggunakan sepatu yang tertutup, ya, bukan berarti jempol Anda bau, tidak, ya, mungkin aja juga ada yang bau, ya, tapi dengan ketutup itu kan lebih nyaman untuk tidak dilihat gitu kan. Kok kita bilang tuh, aduh jempolnya tuh kemana-mana gitu kan, nggak enak juga, ya. Jadi tolong tidak menggunakan sepatu sendal atau sepatu yang diinjek gitu. Sepatu udah bagus tapi belakangnya diinjek. Nah, ini kan Anda tahu Anda ingin menjadi guru. Ketika Anda tahu bahwa Anda tampil apa adanya, tapi ketika sudah belajar Anda tahu apa yang harus Anda tampilkan seharusnya. Seharusnya seorang guru itu adalah ya berpakaiannya sopan, ya, kemudian nyaman tadi, tidak ketat, tidak bagus sih bahannya katun tapi ketat gitu ya. Bagus sih pakaiannya tertutup tapi ketat. Nah, itu juga tidak boleh, ya, karena nanti bisa menimbulkan huru-hara. Ya, huru-hara itu ya kalau Anda mengajar di kelas-kelas anak-anak juga Anda harus ya interaktif, harus cepat lari ke sana ke sini. Kalau ngajar TK, ngajar SD kan biasanya langsung interaksi dengan anak-anak, itu kan Anda harus gesit, ya. Kalau pakaiannya ketat kan nggak enak, kalau tidur lagi bergerak sobek dan sebagainya itu juga memalukan, ya. Kemudian juga kalau Anda mengajar di kelas yang tingkat tinggi, ya, jenjang SMP, SMA, Anda menjadi perhatian oleh murid-muridnya, ya, yang akhirnya muridnya tadi nggak mikirin macam-macam karena melihat penampilan Anda yang seksi, yang apa, akhirnya mikirnya macam-macam, ya. Ini yang juga menimbulkan huru-hara, ya. Artinya apa? Kita tahu apa yang seharusnya kita munculkan. Kalau profesi saya seorang guru, saya harus bagaimana. Apalagi Anda ini semua di bahasa Arab, ya, tentunya ada aturan-aturan khusus mungkin, ya, secara prodinya, ya. Nah, itu kata belajar. Jadi ada kata kuncinya. Pertama adalah proses, ya, yang terjadi atau proses perubahan yang terjadi karena faktor tadi, karena adanya interaksi antara ya kita dengan lingkungan, ya. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya perubahan perilaku yang relatif menetap atau konstan. Ya, jadi kalau Anda belajar tidak ada perubahan perilaku atau perubahan secara mindset, itu artinya hasil belajarnya tidak optimal atau tidak ada. Ya, harus ada perubahan. Atau paling nggak nih ketika Anda pasti ini ya, sekarang bisa masuk ke perguruan tinggi, tentunya lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, dan ada sesuatu yang Anda dapatkan sehingga Anda bisa juga masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi di perguruan tinggi ini. Ya, kemudian kenapa Anda milih bahasa Arab? Anda memiliki tadi kompetensinya di situ, keterampilannya di situ. Ya. Jadi belajar itu perlu apa tadi? Perlu tempat, ya, artinya boleh di mana saja, tempatnya di mana saja. Terus juga butuh ya tadi interaksinya dengan siapa. Ya. Yang saya katakan misalnya saya tadi nonton TV, ya, atau mungkin Anda sedang nonton TV diributin sama orang tua, kamu nih nonton TV terus nggak belajar. Itu sering banget ya kita dengar waktu kita kecil, ya, waktu Anda, kalau sekarang mungkin Anda lebih demokratis ya karena Anda udah dewasa, nggak terlalu banyak diikut campur ya, atau tidak banyak diintervensi oleh orang tua, mungkin sudah tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Tapi waktu kecil mungkin selalu diarahkan, kamu belajar, ayo belajar, ini bukunya gitu. Jadi konsep sempit belajar adalah kita belajar dengan betul-betul mempelajari sesuatu yang tertulis gitu, atau yang ada bahan pelajarannya. Nah, arti luasnya belajar itu boleh di mana saja, kapan saja, medianya juga apa saja. Namun setelah belajar itu ada sesuatu yang Anda dapatkan. Ya, baik. Nih, harusnya yang Anda pelajari hari ini adalah Anda harus bisa menjelaskan pengertian belajar menurut pendapat Anda sendiri sebagai hasil sintesa dari Anda yang yang dari beberapa ahli nanti saya sampaikan. Kemudian menjelaskan ciri-ciri perubahan hasil belajar, memberi contoh bentuk-bentuk perubahan hasil belajar yang bukan hasil belajar, kemudian mengapa dan bagaimana manusia belajar. Ya, nah, kemudian perubahan perilaku. Ya, ini beberapa pengertian. Tadi ada perubahan perilaku menurut si Burton, ya.
pada diri individu berkat adanya interaksi dengan individu lain, ya, atau individu dengan lingkungannya, sehingga dia mampu berinteraksi dengan lingkungan, ya, mampu berinteraksi dengan lingkungan. Ini menurut si Burton, ya, bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Tadi teman-teman juga menyampaikan itu. Kemudian yang kedua, proses perubahan kegiatan atau reaksi terhadap lingkungan. Ya, reaksinya tentu reaksi yang terhadap apa yang ada. Ya, jadi dia bisa mereaksi, bisa merespon. Ya, kayak tadi saya tanya, ya, Anda sudah hadir semua belum, atau Anda saya tanya kemudian Anda diem aja, artinya Anda tidak bereaksi. Padahal belajar itu butuh respon, ya, ada stimulus, ada respon. Jadi tidak bisa saya ngomong sendiri. Ya, kemudian Wittgenstein, ya, mengatakan suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan dirinya sebagai pola baru atau reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan kepribadian atau suatu pengertian. Jadi hasilnya, ya, hasilnya bisa menyempurnakan pengetahuan sebelumnya atau pengetahuan itu betul-betul baru. Ya, mungkin aja Anda sudah belajar nih melalui LMS sebelumnya, kemudian belajar melalui kuis, kemudian sekarang saya memberi penguatan. Artinya sudah beberapa kali, sudah 3 kali. Artinya sudah ada hasil yang diperoleh. Ya, kalau saya tanya apa sih belajar, ya Anda sudah bisa menyimpulkan sendiri dengan bahasa sendiri. Ya, kemudian si Berlinger di sini mengatakan suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Ya. Nah, ini pengertiannya banyak sekali ya. Ya. Slide-nya belum keganti, Bu. Belum ya? Sekarang udah belum? Belum, masih di teori belajar dan pembelajaran. Oh, Astagfirullahaladzim. Oke, sebentar. Sebentar. Oh, saya ulangi lagi. Nah, harusnya begitu. Kan saya nggak tahu ya, udah muncul apa belum ya. Jadi kalau Anda diem aja, berarti Anda nih, kalau saya salah, ya Anda semuanya salah gitu kan. Tapi kalau ada yang menyampaikan, ya insya Allah ya saya. Nah, kan saya tahunya ini udah. Nah, sekarang udah ya, udah muncul ya. Udah muncul belum? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Nah, ini. Ya. Suatu perubahan di dalam kepribadian. Ini udah ada 5 menit kali tadi ya. Anda diam aja. Ya. Kemudian proses ya, si Berlinger, proses suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Kemudian si Harold, ini belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba, ya, kemudian mendengar dan mengikuti aturan. Ya, Singer, perubahan perilaku yang relatif tetap yang disebabkan praktek dan atau pengalaman yang sampai pada situasi tertentu. Jadi dari beberapa ahli ini, ya, rata-rata ada kata kuncinya di situ, ada proses, ada perubahan perilaku, kemudian ada perubahan yang terjadi, ya. Saya tutup dulu. Ada perubahan yang terjadi, kemudian juga di situ ada proses interaksi, ya. Jadi kalau Anda dengan mengingat kata kunci itu, saya yakin Anda bisa menyimpulkan sendiri dengan bahasa Anda sendiri sesuai tujuan pembelajaran yang pertama. Anda dapat menyimpulkan pengertian belajar menurut bahasa Anda sendiri, ya. Jadi belajar sekarang Anda sudah tahu, bukan arti yang sempit, bukan yang hanya dalam persekolahan saja, tapi belajar itu kalau teman-teman kita yang dari PLS ya, pendidikan luar sekolah, dia belajar kan bukan hanya di sekolah, tapi ada yang di di panti-panti, ada di lembaga pendidikan ya, tapi yang tidak formal. Ya, ada yang mungkin pernah dengar homeschooling, kan belajarnya nggak harus di sekolah. Ya, jadi konsep belajar yang sekarang Anda miliki adalah bukan konsep belajar formal saja, tapi ada non formal. Non formal adanya di luar persekolahan, ya. Ada yang paket A, paket C, ya. Jadi pendidikan yang teman-teman kita mungkin yang paginya dia sebagai asisten rumah tangga, tapi sorenya dia diberi kesempatan oleh majikannya untuk mengenyam pendidikan ya, karena dia baru lulus SD, untuk SMP-nya dia ikut di paket B, ya boleh gitu, itu dia juga belajar. Ya, kemudian tidak harus tadi saya bilang terbatas ruang dan waktu, atau ruang dan waktu ini dalam arti hanya sesuai jadwal
sekolah, berangkat pagi, pulang jam 12, atau berangkat pagi, pulang jam 1, dan seterusnya. Tapi juga tidak mengenal. Ketika dia sudah mempelajari sesuatu di mana saja tadi ya, dengan siapa saja, bukan berarti belajar dengan anak yang di bawah kita tidak belajar, atau kan pinteran saya daripada kecil, tapi belajar dalam konsep, tidak dalam arti yang sempit. Ya. Jadi ada namanya pendidikan informal, formal, dan non formal. Informal itu ada dalam keluarga, formal adanya dalam persekolahan, non formal adanya dalam ya lingkungan masyarakat. Ya, itu. Baik, saya minta waktu 5 menit Anda tulis di chat, kolom chat, arti belajar menurut Anda masing-masing. Silakan ditulis. Belajar adalah apa, itu Anda sudah belajar. Ya, oke. Berikutnya, saya lanjut ya. Salah, malah kehapus. Sebentar. Malah ke delete. Belum muncul ya? Bentar, saya malah ke delete tadi, ke tutup. Sudah ya, sudah ada ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Jadi ini beberapa pengertian yang akhirnya kita simpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental. Yang tadi saya katakan, aktivitas mental itu tidak terlihat, ya adanya di pikiran Anda, di pemahaman kita. Yang orang lain, misalnya saya tanya, ya siapa Muhammad, kamu ini nggak paham nggak? Atau apa namanya, Reza, kamu paham nggak? Paham, Bu. Tapi pahamnya kamu kan saya nggak bisa ngelihat. Kalau saya tidak, misalnya tadi, coba tuliskan ya. Kalau dengan tulisan, oh artinya dia sudah paham. Ya. Jadi nanti Anda ketika menjadi guru juga, ketika nanya ke teman-teman atau ke siswa-siswanya, anak-anak udah ngerti, ngerti Bu, gitu. Itu harus dibuktikan dengan tes, ya, dengan pertanyaan, ya. Jadi mengertinya itu di mana gitu? Oh, jangan-jangan pengertiannya salah, gitu kan? Atau pahamnya salah. Nah, perlu dites. Jadi aktivitas mental ini tidak terlihat, ya. Kemudian yang berlangsung dalam bentuk interaksi dengan lingkungan. Jadi kenapa dia bisa memiliki sesuatu pengetahuan yang baru? Karena dia berinteraksi. Atau pengetahuan yang sudah pernah didapatkan lalu disempurnakan dengan pengetahuan yang ada sekarang. Nah, itu hasil interaksi dengan lingkungan. Yang akhirnya ada perubahan secara pemikiran, secara mindset, secara pengetahuan, secara kognisinya, secara konstan atau relatif konstan. Ya, konstan atau relatif konstan. Artinya apa? Minggu depan saya tanya misalnya, ya, Reza, apa sih menurut kamu belajar? Jawabannya tuh paling tidak 90% tuh sama seperti yang dituliskan hari ini, gitu kan? Artinya tidak berubah. Ya, tidak belajar adalah beda lagi gitu. Jadi artinya tidak konstan, tidak menetap. Nah, yang diharapkan adalah bahwa hasil belajar itu harus menetap, tidak lupa. Ya, makanya tadi sistem hafalan itu kadang membuat mudah lupa karena diciptakannya bukan dari kita. Kita menghafal tulisan orang lain gitu. Tapi kalau kita membuat tulisan sendiri, membuat bahasa sendiri, itu biasanya tergores ya di memori kita, itu bahasa kita. Itu. Ya. Kemudian yang ciri-ciri hasil belajar, ya terdapat perubahan, ya sebagai hasil interaksi. Nah, kemudian relatif konstan, ya tidak berubah, atau ilmu yang diperoleh itu atau pengetahuan yang diperoleh adalah sifatnya baru atau menyempurnakan yang sebelumnya. Ya. Kemudian
perubahan bukan hasil belajar. Ya, kelelahan fisik. Ya, kalau kamu hasil belajarnya apa? Kamu seharian kuliah sama Bu Wiwin hari ini TBP apa? Capek, ngantuk. Nah, itu bukan hasil belajar. Ya, tapi kalau hasil belajar Anda bisa menyebutkan satu konsep atau bisa menjelaskan sesuatu, itu artinya hasil belajar. Kemudian yang bukan hasil belajar juga seperti orang menggunakan obat, ya. Hari ini sakit minum obat sembuh gitu. Hari ini batuk minum obat terus tidak batuk lagi. Belajar tidak begitu. Belajar adalah berproses, tidak seperti orang makan cabai, ya, langsung pedas. Ya, tapi ada hal-hal yang kita perlu dalami dulu, perlu kita ingat-ingat dulu, perlu kita serap dulu, baru kita cermati dulu, baru terjadilah tadi ya pemahaman. Juga bukan karena penyakit parah, ya. Kenapa? Misalnya apa sih hasil belajarnya jadi sakit parah atau ya kayak dokter gitu ya? Gitu. Ada yang bocor nih, siapa nih? Ya. Kemudian yang bukan hasil belajar juga akibat pertumbuhan jasmani. Ya, ini adalah bagian pertumbuhan, perkembangan, bukan bagian dari hasil belajar. Ya, hasil belajar makin kelihatan, misalnya itu pengetahuan ya. Anda belajar akan kelihatan tuh, misalnya otak Anda jadi besar, itu bukan. Ya. Karena belajar itu bukan bertumbuh, ya, tapi berkembang secara psikis, ya. Psikis itu tidak terlihat, tapi secara pemikiran Anda semakin dewasa, Anda semakin bisa menganalisis, itu berarti Anda sudah mendapatkan sesuatu dari belajar Anda, yang dengan siapa tadi, yang di mana saja tadi, gitu. Oh ya, sudah jam 11 ya. Aduh, satu lagi. Oh ya, sebentar, ini satu lagi biar sama dengan kelas yang lain ya, saya selesaikan dulu. Nah, ini mengapa manusia harus belajar ya? Karena adanya dorongan ingin tahu, menguasai iptek, tuntutan zaman, ya, adanya kebutuhan. Ya, ini teori Maslow, ya, kebutuhan Maslow ya, yang ingin rasa aman, ingin aktualisasi diri, ingin dapat ya kepercayaan, itu adanya kebutuhan. Untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui atau menyempurnakan, ya, tadi sudah adanya perubahan perilaku atau menambah wawasan, atau di sini semakin Anda belajar, semakin wawasan Anda luas, jawaban-jawaban Anda yang diberikan juga tidak sempit, Anda semakin bijak, Anda semakin tawadu ya terhadap pengetahuan, ya, tidak so tahu, tidak asal gitu kan. Jadi ada landasan-landasan ketika Anda diajak diskusi, Anda punya pemahaman yang ada sumbernya. Ya, kemudian mengapa manusia belajar juga untuk mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan. Ya, apakah memang ada ya kalau nggak belajar tuh jadi nggak bisa sosialisasi atau tidak bisa beradaptasi? Ya, PR ya PR. Apakah kita nggak belajar kalau ada nggak? Bukan gitu. PR nih ya, PR dijawab minggu depan. Kalau kita tidak belajar atau adakah anak yang harus diajarkan sosialisasinya, harus diajarkan adaptasinya? Ya, itu pertanyaannya. Ya, untuk minggu depan. Kemudian belajar juga untuk meningkatkan intelektualitas dan mengembangkan potensi diri. Artinya apa? Anda SD, SMP, SMU, sekarang perguruan tinggi ya, kemudian nanti dapat gelar sarjana ya, tentu secara intelektualitas dan penghargaan dari masyarakat juga berbeda. Ya, Anda berpendidikan S1 dengan SMA ketika melamar pekerjaan secara pendapatan juga berbeda. Anda ketika masuk ke suatu organisasi, pendidikan Anda diperhitungkan karena ya intelektualitas yang Anda miliki. Ya, oke. Ini baterai saya juga pas habis ya. Saya dari tadi ini udah 2 kelas nih. Kemudian mengisi waktu luang. Benar nggak tuh belajar untuk mengisi waktu luang? Itu PR yang kedua, ya, mencapai cita-cita. Nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya ya, PR saya itu. Kemudian tolong dibuat kelompok. Ya, dibuat kelompok, tugasnya tugas kelompok 1 ya. Kelompok 1 adalah teori belajar behavioristik, kelompok 2 tolong dicatat ya, saya cepet nih, baterai saya mau habis. Nanti kalau mati berarti mati karena baterainya ya, bukan saya keluar ya. Ini saya belum colokin ya, susah, agak panjang itunya. Yang berikutnya adalah teori konstruktivistik, itu kelompok 2. Kelompok 3 adalah kognitivistik. Yang keempat adalah humanistik, yang kelima adalah contextual learning, yang keenam adalah differential learning, yang ketujuh adalah
pembelajaran jarak jauh yang ke-8 adalah active learning. Ya, ada 8 teori belajar dan teori pembelajaran. Sudah dicatat? Ya, silakan dibagi sendiri. Zoom-nya jangan keluar, Anda berbagi kelompok dulu. Saya keluar duluan. Ya, pertama adalah behavior, yang kedua adalah konstruktivistik, yang ketiga adalah kognitivistik, yang keempat adalah humanistik, yang kelima adalah contextual learning, yang keenam adalah diferensiasi learning, yang ketujuh adalah PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh, yang ke-8 adalah active learning. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Salam sehat, sampai bertemu lagi insya Allah pekan depan. Pekan berikutnya Anda siap presentasi. Ya, silahkan berbagi kelompok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.